Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial studi kasus rantai Markov dengan pembahasan soal studi kasus. Soalnya adalah industri handphone merupakan industri yang mengalami pergerakan yang sangat cepat. Teknologi menyediakan motivasi kepada konsumen untuk mengganti handphone setiap tahunnya. Kepercayaan merek sangat penting dan perusahaan-perusahaan mencoba segala cara untuk menjaga agar konsumen menjadi puas. Bagaimanapun juga, beberapa konsumen mencoba untuk mengganti merek yang lain atau dari perusahaan yang lain. 3 merek tertentu, yaitu Vivo, Oppo, dan Samsung menguasai pangsa pasar. Orang yang memiliki handphone merek Vivo akan membeli tipe Vivo yang lain dengan peluang 90%, dan sisanya membeli 2 merek yang lain dengan peluang yang sama besar. Lalu pemilik handphone Oppo sekarang akan membeli Oppo lagi dengan peluang 75% dari waktu. Sementara itu 15% akan membeli merek Vivo dan 10% akan membeli merek Samsung. Lalu sekitar 70% pemilik handphone merek Samsung akan membeli lagi dengan merek yang sama, dan 5% akan beralih ke handphone merek Vivo dan 20% akan beralih ke handphone merek Oppo. Tipe merek handphone memiliki 300.000 konsumen yang berencana membeli sebuah handphone pada tahun yang akan datang. Berapa banyak handphone dari tipe yang akan dibeli? Nah, dari soal kita ketahui bahwa inisial masing-masing dari konsumen merek Vivo, Oppo, dan Samsung adalah 300.000. Sedangkan kita ketahui bahwa orang yang sekarang mempunyai HP Vivo akan membeli lagi merek Vivo dengan peluang 0,9. Orang yang akan membeli merek Vivo akan membeli ke merek lain atau berganti handphone dengan peluang 0,05 atau 5%, dan orang yang sekarang menggunakan handphone merek Vivo akan berganti ke merek Samsung dengan peluang 5%. Seperti itu juga yang terjadi untuk merek Vivo, Oppo, dan Samsung. Dari itu, maka kita bisa membuat probabilitas transisinya dengan rumus P sama dengan hasil dari perubahan-perubahan dari handphone merek Vivo ke Vivo, Samsung, ke Vivo, Oppo, Samsung, merek Oppo ke Vivo, Oppo, Samsung, dan merek Samsung ke Vivo, Oppo, Samsung. Maka untuk tahun ke depan, berapa kemungkinan yang akan terjadi? Kita lihat dengan cara P kuadrat atau probabilitas transisi dikuadratkan, di mana nilai P yang pertama itu 0,9, matrik pertama dikali dengan matrik yang kedua, sehingga didapatkan untuk atau probabilitas yang akan terjadi di tahun depan adalah 0,82, 0,09, 0,09, 0,25, 0,59, 0,16, 0,11, 0,30, dan 0,59. Sehingga kita dapat menyusun ke dalam tabel seperti ini. Nah, dari hasil probabilitas transisi, maka untuk tahun ke depan, orang yang memiliki HP merek Vivo memiliki peluang yang sama untuk membeli HP merek Vivo adalah 0,82. Orang yang akan membeli merek yang sekarang mempunyai HP Vivo di tahun akan depan akan memilih HP merek Oppo dengan probabilitas 0,09, dan orang yang sekarang mempunyai HP merek Vivo di tahun depan akan membeli atau mengganti dengan HP merek Samsung 0,9. Sehingga pada tahun depan peluang konsumen yang memiliki handphone merek Vivo akan membeli pembeli yang membeli peluang merek Oppo 9% dan peluang konsumen yang membeli merek Samsung 9%. Lalu pada tahun depan, peluang konsumen yang memiliki handphone merek Oppo akan membeli merek handphone Oppo lagi sebesar 59%, peluang beralih atau mengganti ke merek Vivo adalah 25%, dan peluang konsumen membeli merek Samsung yaitu 16%. Lalu pada tahun depan, peluang konsumen yang memiliki handphone merek Samsung akan membeli merek handphone Samsung lagi sebesar 59%, peluang beralih atau mengganti ke merek Vivo adalah 11%, dan peluang konsumen membeli merek Oppo 30%. Jumlah handphone tiap merek yang akan dibeli adalah nilai inisial atau setiap konsumen pada setiap merek handphone dikalikan dengan probabilitas masing-masing probabilitas handphone Vivo akan dibeli di tahun depan.
Sehingga nilainya adalah 300.000 dikali 0,82 ditambah 0,25 ditambah 0,11. Ini adalah peluang orang tahun depan yang membeli handphone Vivo, sehingga dihasilkan 355.500. Dan Oppo dengan cara yang sama, 300.000 dikali 0,09 ditambah 0,59 ditambah 0,16 sehingga 255.500. Dan Samsung 300.000 dikali 0,09 ditambah 0,16 ditambah 0,59 sehingga didapatkan hasilnya 245.000. Mungkin hanya itu untuk tutorial studi kasus kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.